Autobiografi Sadguru atau Jaggi Vasudev. Jaggi Vasudev dikenal sebagai Sadguru, adalah seorang yogi India yang mengajar yoga, meditasi dan sering menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan spiritualitas. Ia dikenal karena kecerdasannya yang tajam, humor, dan kemampuannya untuk menggabungkan yoga India kuno dengan kehidupan modern. Dia mendirikan Isha Yoga Center dan telah mempromosikan beberapa isu lingkungan. Dia telah berkeliling dunia, berbicara di tempat-tempat dari Davos hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mempromosikan spiritualitas yang menekankan transformasi pribadi, hidup bersih dan kesadaran sosial. Dia telah dikaitkan dengan aspek nasionalisme Hindu. Masa muda, Jaggi Vasudeva lahir tanggal 3 September tahun 1957 di Mysore, India dari orang tua yang relatif kaya. Ayahnya adalah seorang dokter yang melakukan perjalanan keliling negeri. Sebagai seorang anak, Jaggi bersemangat tinggi dengan garis pemberontakan. Dia mudah bosan dengan sekolah dan sering membolos. Dan tampak tak kenal takut di hadapan otoritas. Alih-alih menghabiskan waktu di sekolah, ia lebih sering berjalan sendiri ke pedesaan dan asyik dengan alam. Dia memiliki sepeda dan sering bersepeda dalam perjalanan panjang. Dia menyukai olahraga dan kegiatan di luar ruangan dan tertarik untuk menjaga kesehatan fisik terbaik. Sejak usia 13 tahun, ia mengikuti Hatha Yoga, setelah bertemu dengan seorang yogi berusia 70 tahun yang menunjukkan ketangkasan fisik yang luar biasa. Keberanian dan kekuatan fisiknya menghasilkan pekerjaan yang menggiurkan sebagai penangkap ular. Dia tidak akan menggunakan tongkat tetapi hanya menangkap ular dengan tangan kosong. Dia telah memiliki kedekatan seumur hidup dengan ular dan dunia ular. Untuk sementara waktu, sebagai seorang remaja, ia terjun ke dalam politik revolusioner ketika ia menjadi prihatin dengan keadilan sosial. Tetapi setelah beberapa tahun, ia menjadi kecewa dengan tingkat kebencian dan kemunafikan dalam gerakan politik. Sepulang sekolah, ia mendaftar di kursus belajar sendiri sastra Inggris di Universitas Mysore, dan meskipun kehadirannya tidak menentu, ia berhasil lulus, menempati urutan kedua dalam sastra Inggris. Setelah lulus, alih-alih melanjutkan studi, yang mengecewakan keluarganya, ia mendirikan peternakan unggasnya sendiri. Mulai dari nol, dia bekerja sepanjang hari untuk menciptakan bisnis yang sukses secara finansial. Dengan uang dari peternakan unggasnya, ia juga mendirikan perusahaan konstruksi yang lebih sukses. Saat tidak bekerja di ladangnya, dia secara spontan akan berkeliling desa dengan sepeda motornya. Seringkali dengan kecepatan tinggi dan mengambil risiko yang ekstrim. Dia tidak pernah tertarik pada perencanaan tetapi akan melakukan perjalanan dengan mudah. Tujuan populer untuk Jaggi adalah Bukit Chamundi. Saat ini, ia menghabiskan waktu dengan sekelompok teman yang tertarik pada gaya hidup yang lebih alternatif. Untuk sementara waktu, mereka mempertimbangkan untuk membentuk komune idealis, tetapi tidak pernah terwujud. Realisasi diri. Berusia 25 tahun, Jaggi memiliki kehidupan duniawi yang sukses, jika tidak konvensional, tetapi semua ini akan berubah. Pada tanggal 23 September tahun 1982, Jaggi melakukan perjalanan khas dengan sepeda motornya ke Bukit Chamundi. Dia tidak punya alasan khusus untuk pergi, dia hanya sering merasa tertarik ke gunung ini. Sambil duduk di atas batu, tanpa usaha apapun, ia mulai memasuki kondisi meditasi. Dengan kata-katanya sendiri ia menulis. Tiba-tiba, saya tidak tahu mana yang saya dan mana yang bukan saya. Udara yang saya hirup, batu tempat saya duduk, suasana di sekitar saya, semuanya telah menjadi saya, dan di sini saya duduk, air mata mengalir ke titik di mana baju saya basah, dan saya sangat gila. Tapi, inilah aku, basah kuyup dengan jenis kebahagiaan yang benar-benar baru. Lebih dari satu kehidupan, Sadguru. Sadguru kemudian berkata, sulit untuk menggambarkan pengalaman pencerahan,
tetapi rasanya tidak seperti pencapaian, tetapi sebagai kepulangan. Sebuah kenangan akan apa yang selalu kita miliki, kesadaran akan energi dan kegembiraan tak terbatas yang membentuk alam semesta. Ketika dia kembali ke kesadarannya yang normal, hari sudah malam dan beberapa jam telah berlalu. Itu adalah pengalaman yang benar-benar mengubah arah hidupnya. Dia berkata bahwa dia naik gunung sebagai pengendara sepeda motor yang beruntung dan kembali sebagai seorang mistikus. Pencerahan tidak pernah terjadi. Itu di sana, itu selalu ada. Sadhana yang Anda lakukan hanya untuk melihatnya ada di sana. Anda tidak melakukan sadhana untuk membangun keilahian di dalam diri Anda. Yang akan Anda bangun hanyalah ego. The Times of India, tanggal 28 Maret tahun 2005. Tak lama setelah dia pensiun dari bisnis konstruksinya, dan selama setahun sebagian besar duduk tenggelam dalam meditasi dan mengalami kebahagiaan dari pengalaman batin barunya. Orang-orang mulai berinteraksi secara berbeda dengannya, melihat dalam dirinya beberapa visi batin. Orang-orang secara spontan meminta nasihat atau meramal masa depan. Bahkan penampilan fisiknya berubah, dengan suaranya menjadi lebih dalam dan matanya lebih lebar dan lebih cerah. Setelah 1 tahun, ia memutuskan untuk mengajar yoga. Dan dari awal, anak-anak kecil lebih banyak yang tertarik pada praktik yoganya. Dan ini memulai pembentukan organisasi yoganya. Pada tahun 1984, ia bertemu Fiji, di sebuah program yoga. Mereka berdua merasakan kekerabatan yang dalam, dan meskipun ada keberatan dari orang tua tentang kesesuaian kasta, mereka memutuskan untuk menikah. Jagi merasa bahwa Fiji telah menjadi saudara perempuannya di kehidupan sebelumnya. Ketika dia adalah seorang yogi dengan sedikit kontak dengan keluarganya. Mereka memiliki seorang putri Radhe, yang sekarang bekerja sebagai instruktur yoga terlatih. Pada tahun 1987, ia bermain-main dengan ide untuk mengembangkan pertaniannya dan menjadikannya sebuah model pertanian koperasi, tetapi tepat sebelum panen, lahan itu terbakar. Dia menerima kemunduran ini dengan ketidakterikatan yang khas dan menganggapnya sebagai tanda untuk memulai jalan hidup baru, tanpa keterlibatan bisnis apapun dan mengabdikan dirinya untuk bepergian dan mengajar yoga. Karena semakin banyak orang tertarik pada jalur yoganya, perubahan lebih lanjut terjadi pada Jagi. Bukan hanya teman yang beruntung, ia berkembang menjadi peran sebagai guru spiritual. Kepada murid-muridnya yang berkomitmen pada kehidupan spiritual, dia bisa tegas dalam mengarahkan pertumbuhan spiritual mereka dan mendorong mereka untuk mendisiplinkan kehidupan mereka. Jangan bercita-cita untuk bertemu orang yang luar biasa. Bercita-citalah untuk menjadi orang yang luar biasa seperti yang Anda harapkan dari orang lain. Sadhguru. Sadhguru di Forum Ekonomi Dunia. Pada tahun 1992, ia secara resmi mendirikan Yayasan Isa di Pegunungan Veliangiri di negara bagian Tamil Nadu, India Selatan. Melalui Yayasan Isanya, ia mengajar yoga, atau teknik batin. Program ini mengajarkan pendekatan integral terhadap kehidupan, menggabungkan hatha yoga, meditasi, pelayanan tanpa pamrih, dan hidup berwawasan komunitas. Saat pengikut spiritualnya meningkat, Jagi terus berevolusi, dari roh agnostik yang memberontak, ia semakin berperan sebagai guru spiritual, dan mereka yang mengenalnya dengan baik mengamati perubahan, saat ia menjadi kurang akrab, tetapi lebih berperan sebagai pemandu spiritual. Pada tahap inilah ia mulai dikenal sebagai Sadhguru. Meskipun dia sering skeptis terhadap agama dan spiritualitas yang terorganisir, ashramnya sendiri mulai mengembangkan rasa ketertiban dan aturan, mirip dengan banyak ashram lainnya. Dia mulai menginisiasi orang ke jalan Brahmacharya, selibat kepada Sadhguru. Brahmacharya bukan tentang apa yang kita lepaskan, tetapi kesempatan untuk merasakan kebebasan sejati Brahmana dengan melampaui kesenangan manusia yang terbatas. Seluruh pekerjaan saya adalah untuk meningkatkan persepsi orang. Saya tidak punya pengajaran.
Saya tidak punya filosofi. Saya tidak punya agama. Saya tidak memiliki sistem kepercayaan. Yang saya miliki hanyalah metode untuk meningkatkan persepsi orang, karena hanya apa yang Anda rasakan, Anda tahu. Lebih dari satu kehidupan, Sadhguru. Pada tahun 1997, setelah serangkaian latihan spiritual yang intens, istrinya Fiji memasuki Mahasamadhi, yaitu keadaan langka di mana seorang yogi membuat keputusan sadar untuk meninggalkan tubuh. Sadhguru putus asa, karena kehilangan istrinya, tetapi sebagai seorang guru, dia merasakan kebanggaan ilahi dalam pencapaian spiritualnya. Namun, ayah Fiji membuat tuduhan bahwa dia telah dibunuh oleh Sadhguru. Meskipun penyelidikan polisi membuktikan klaim ini tidak berdasar, 1997 adalah tahun yang kritis, karena Sadhguru berharap untuk memulai Dialingga atau pusat energi spiritual. Namun, kematian istrinya membatalkan inisiasi yang direncanakan. Sekitar waktu ini, ashram juga diserang oleh orang-orang yang memusuhi Sadhguru dan ashram, termasuk paman dari salah satu meditator. Di pers lokal, tuduhan dibuat tentang kegiatan di ashram. Namun, Sadhguru dan ashram melewati badai dengan menawarkan lebih banyak kelas yoga dan bertemu dengan penduduk lokal yang skeptis. Setelah bertahun-tahun di Tamil Nadu, Isa telah menjadi bagian yang berharga dari masyarakat. Sadhguru telah menyatakan bahwa dia tidak mengajarkan spiritualitas dangkal yang mencoba membuat orang merasa lebih baik. Dia mencari transformasi spiritual yang nyata, yang melibatkan, menantang kebiasaan mendarah daging dan kepentingan pribadi manusia. Ketika guru spiritual sejati mencari transformasi semacam ini, itu selalu menyebabkan semacam reaksi dari mereka yang merasa terancam atau cemburu dengan pendekatan kehidupan yang berbeda ini. Orang-orang bertanya kepada saya, Sadhguru, apa pentingnya pekerjaan Anda? Saya berkata, air mata. Setiap hari jutaan orang di seluruh dunia meneteskan air mata cinta dan ekstasi setiap hari. Ini adalah signifikansi saya. Saya membawa air mata kepada orang-orang. Dianalingga akhirnya ditahbiskan pada tanggal 23 Juni tahun 1999. Sadhguru menjelaskan bahwa mereka yang bermeditasi dan berdoa di dekat tanah suci akan dapat berhubungan dengan realitas spiritual yang lebih dalam dan membuat kemajuan yang lebih cepat. Tidak diperlukan sistem kepercayaan tertentu, hanya keterbukaan hati. Dalam beberapa tahun terakhir, Sadhguru telah berkeliling dunia. Dia sering menjadi tamu di acara TV, forum, dan badan mahasiswa di seluruh dunia. Sesi-sesi ini seringkali melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang dari hadirin. Sadhguru telah berbicara di seluruh dunia dari Oxford Union hingga Davos dan TED Talk. Sadhguru merancang negara bagian Adiyogi. Siwa sebagai guru pertama di dunia. Pada Februari tahun 2017, Sadhguru diresmikan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Tujuan dari patung ini adalah untuk menginspirasi orang-orang menuju kesejahteraan batin melalui yoga. Wajah ini bukan dewa atau kuil, ini adalah inspirasi ikonik. Dalam mengejar yang ilahi, Anda tidak perlu melihat ke atas, karena itu tidak ada di tempat lain. Ajaran, proses spiritual hanya untuk menciptakan jenis kimia yang tepat, di mana Anda secara alami damai, secara alami gembira. Bagian penting dari ajaran Sadhguru adalah keyakinan bahwa individu memiliki kapasitas untuk membentuk pikiran, emosi, dan tindakan mereka melalui kesadaran. Dia menganjurkan hidup sehat, hatha yoga, meditasi dan pengembangan pengabdian spiritual. Sadhguru berkata, para penyembah sering terlihat seperti sekelompok orang idiot di seluruh dunia, tetapi yang paling bijaksana selalu adalah penyembah. Ini adalah jenis kebijaksanaan yang berbeda yang tidak dapat dipahami oleh pikiran logis. Sadhguru juga tertarik untuk mempromosikan spiritualitas yang merangkul kehidupan, dan bukan asketisme dari praktik India masa lalu. Ketika berbicara dan menjawab pertanyaan,
Ia sering menggunakan humor untuk menusuk harga diri seseorang dan menunjukkan bahwa kehidupan spiritual tidak melulu tentang keseriusan. Spiritualitas tidak berarti menjauh dari kehidupan. Spiritualitas berarti menjadi hidup dengan cara yang sepenuhnya mungkin. Sehingga Anda tidak hanya hidup di permukaan, Anda hidup sampai ke intinya. Dalam bukunya Inner Engineering, ia berpendapat bahwa kita semua memiliki kapasitas untuk membuang depresi dan menumbuhkan kebahagiaan batin melalui latihan spiritual, seperti menghindari hal negatif dan berusaha menumbuhkan kegembiraan dan kebahagiaan batin. Dia berpendapat bahwa ajarannya bukanlah sistem kepercayaan atau ideologi, tetapi seperti teknologi. Jadi Inner Engineering adalah teknologi fundamental. Saya bersikeras itu adalah teknologi karena itu bukan filosofi. Ini bukan sistem kepercayaan. Itu bukan ideologi. Itu bahkan bukan ajaran. Kepribadian dan metode interaksi Sadguru. Kepribadian Sadguru bermacam-macam. Kadang-kadang, dia bisa menjadi seperti anak kecil, bercanda dan menggoda orang-orang yang dekat dengannya. Di lain waktu, ia mengambil perannya sebagai guru, dan dapat menjadi pemberi tugas yang sulit. Bagi beberapa muridnya, ia mungkin tidak mengatakan apa-apa secara lahiriah, berusaha untuk mendekatkan mereka ke dalam. Di lain waktu, dalam sesi tanya-jawab, ia tampil sebagai pembicara yang rasional dan menawan dengan jawaban yang selalu siap untuk setiap pertanyaan. Di luar jadwal perjalanan yang padat, ia menikmati bermain golf dan mengemudi dengan sangat cepat. Dia menganjurkan diet vegetarian dan moderasi dalam konsumsi. Dia telah memperingatkan tentang kerugian kesehatan dan spiritual dari mengkonsumsi alkohol, daging, tembakau dan obat-obatan. Meskipun dia membaca secara luas, dia melihat jawabannya berasal dari kebijaksanaan batinnya sendiri dan sangat jarang menggunakan kitab suci apapun untuk menggambarkan jawabannya. Daripada kitab suci, dia lebih suka menggunakan anekdot, perumpamaan atau cerita dari masa lalu spiritual India. Dia suka trekking di Himalaya dan terkadang memimpin pesta trekking. Dia juga terlibat dalam menawarkan program untuk tahanan jangka panjang di penjara Tamil Nadu. Inkarnasi masa lalu, Sadguru telah mengungkapkan bahwa sejak pencerahan dia mengingat inkarnasi sebelumnya yang memiliki pengaruh pada kehidupan ini dan perannya. Dalam satu inkarnasi, lebih dari 365 tahun yang lalu ia dilahirkan dalam keluarga Hindu Ortodoks, yang merupakan penyembah Siwa yang bersemangat dan mempraktikkan seni menjadi pawang ular. Namun, ia jatuh cinta dengan seorang gadis Muslim, yang menyebabkan kekhawatiran besar dengan keluarganya. Setelah menolak untuk melepaskan cintanya, ia dijatuhi hukuman mati dengan diracuni oleh ular. Pengalaman hidup ini memiliki dampak mendalam pada cinta dan kekerabatannya dengan ular. Sadguru menyatakan ular adalah makhluk yang cukup berkembang dan harus selalu diperlakukan dengan hormat. Ini juga mengungkapkan dirinya dalam ketidaksukaannya terhadap kasta atau perbedaan agama apapun. Inkarnasi lain yang dia bicarakan adalah seorang Sadguru bernama Sri Brahma, seorang yogi dan sadhu dengan temperamen yang kuat. Yogi ini telah mengalami realisasi diri tetapi tidak dapat membagikan kekayaan spiritualnya karena permusuhan masyarakat dan kurangnya keterampilan sosialnya untuk berurusan dengan publik yang skeptis. Inkarnasi ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan upaya yang gagal dalam inkarnasi terakhir ini. Dalam inkarnasi lain, ia berbicara tentang memperoleh pencerahan dengan bantuan gurunya Palaniswami. Gurunya telah membantunya mencapai pencerahan tetapi juga sebagai imbalannya memberlakukan misi untuk membangun Dialinga, sumber energi spiritual yang akan membantu para pencari lainnya. Proyek kemanusiaan. Sadguru telah terlibat dalam beberapa inisiatif lingkungan, seperti penanaman masal pohon, di sepanjang sungai India yang menipis dan juga area pertanian di Kaveri di Tamil Nadu. Pohon dan manusia berada dalam hubungan yang intim. Apa yang mereka hembuskan, kita hirup, apa yang kita hembuskan mereka hirup.
Ini adalah hubungan konstan yang tak seorang pun mampu putus atau hidup tanpanya. Sadhguru, dalam inisiatif penanaman pohon massal proyek Green Hands, majalah ISA Insights, edisi musim semi 2009. Politik. Sadhguru telah mengungkapkan pendapat politik lebih dari biasanya bagi seorang yogi, dan diakui sebagai salah satu orang paling berpengaruh dan berkuasa di India. Dia mengatakan dia tidak berafiliasi dengan gerakan politik apapun dan yang paling penting adalah membawa spiritualitas ke dalam kehidupan politik. Namun, pandangannya kerap kali sejalan dengan Partai Nasionalis Hindu yakni BJP. Dia telah berargumen untuk garis keras pada militan di Kashmir.